Ya, kembali lagi bersama saya, Studio Biologi. Bersama kita maju. Nama saya Farizi Topea dari kelas 12 IPA 4 nomor 16. Di sini saya akan menjelaskan singkat penyimpangan hukum Mendel. Ya, langsung saja. Tapi sebelum itu, ini adalah mata pembelajaran dari Bapak Huta Balian. Semoga dapat senang menonton ini. Ya, salam sehat juga buat Bapak. Ya, langsung saja kita mulai. Penyimpangan semu hukum Mendel. Hukum Mendel 2. Apa ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat pertama menjelaskan macam-macam penyimpangan semu hukum Mendel. Kedua, menerapkan penjelasan secara teoritis penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kita bisa menyilangkan warna pada bunga kertas yang aturannya hanya sewarna saja. Jika hanya warna merah, di dalam pot itu ada warna merah, putih, ungu, sehingga bisa lebih indah. Itu menurut saya. Kedua, peta konsepnya, prinsip-prinsip hereditas. Sekarang kita membahas penyimpangan pola-pola hereditas. Itu ada penyimpangan semu hukum Mendel terjadi karena interaksi gen, kriptomeri, episastis dan hiposastis, polimeri, dan gen-gen komplementer. Apa saja itu? Yuk, mari kita lihat. Apa ini? Interaksi gen atavisme. Apa itu interaksi gen atavisme? Peristiwa dua gen atau lebih yang bekerja sama atau menghalang-halangi dalam memperlihatkan fenotipnya. Contohnya, ya, ada pial jengger ayam single, ada PA, ada walnut, dan ada rose. Ya, di sini ada P dominan yang disilangkan dengan P dominan, yaitu rose ini rose, yang disilangkan dengan PA ya, PA. Ini genotipnya itu adalah R besar P kecil disilangkan dengan R kecil P kecil, menghasilkan fenotipnya yaitu walnut. Jadi penjelasannya singkat. Interaksi antara gen R dengan gen P menimbulkan karakter baru yang berbeda dengan karakter induk. Ini dengan R yang R dominan dengan P dominan ini dapat menimbulkan karakter baru sehingga berbeda dengan karakter induk. Kemudian jika karakter baru itu disilangkan dengan karakter baru juga, apa yang dapat? Apa yang akan terjadi itu? Jadi P-nya itu R besar R kecil P besar P kecil disilangkan dengan R besar R kecil P besar atau P besar P kecil, yaitu walnut disilangkan dengan walnut. Yuk kita lihat. Di sini ada R besar P kecil, R besar P kecil, disilangkan begitu juga dengan terusnya R besar P kecil, itu juga disilangkan dengan ini, disilangkan dengan ini, disilangkan dengan ini. Ini silang dengan ini menghasilkan P besar dominan, yaitu kalau nggak salah rose ya, bukan, R besar P kecil
yaitu single ya, single. Ini disilamkan dengan ini menghasilkan ini sel besar P kecil begitu juga dengan ini akan dengan ini. Jadi didapatlah dari hasil semua ini didapat rasio fenotip itu perbandingan walnut dengan rose dengan PA dan single ada 9:3 banding 1. Ternyata jika anak karakter baru itu disilangkan, ternyata anaknya lebih banyak lebih dominan daripada karakter yang lain. Tetapi walnut yang tadi dari karakter baru tetap saja membawa dari sel induknya gitu. Kedua itu kriptomeri, peristiwa di mana gen dominan seolah-olah tersembunyi atau kriptos apabila berdiri sendiri dan pengaruhnya baru terlihat bila berada bersama-sama dengan gen dominan yang lain. Apa maksudnya itu? Contohnya itu satu Linaria marocana, merah yang disilangkan dengan putih kok bisa menghasilkan warna ungu? Hah? Kok gitu? Iya, nggak usah bingung-bingung, kita lihat saja. Yo, ini dia. Jadi parental atau P1 dengan A besar B kecil atau bunga merah yang disilangkan dengan A kecil B besar atau bunga putih menghasilkan gamet A besar B kecil yang disilangkan dengan A kecil B besar. F1 nya menghasilkan A besar A kecil B besar B kecil 100% bunga warna ungu. Itulah yang didapatkan dari kok kelewatan ini? Belum sampai sini. Kemudian ini kan tadi A besar B kecil disilangkan dengan bunga putih bisa menghasilkan karakter baru warna ungu. Baru kemudian parental 2 jika disilangkan dengan kembarannya juga bunga ungu apa yang dihasilkan? Apakah sama dengan yang tadi? Yuk kita lihat. AB dominan disilangkan dengan B dominan menghasilkan warna bunga ungu. Kemudian ini baru ini disilangkan dengan ini bunga ungu juga. Ini disilangkan dengan ini bunga ungu juga ternyata. Ini AB dominan disilangkan dengan AB dominan, tapi yang resesif bunga ungu juga. Jadi perbandingan ungu yang disilangkan tadi lebih besar dibandingkan dengan induknya, yaitu bunga merah dibanding bunga putih juga. Epistasis hipostasis ya. Peristiwa di mana gen dominan menutupi gen dominan lain yang bukan alelnya. Contohnya gandum berkulit biji kuning dan gandum berkulit biji hitam. Jika disilangkan akan menghasilkan seperti ini.
hitam disilangkan dengan kuning, membawa fenotipnya yaitu hitam. Jika hitam disilangkan dengan hitam juga, maka akan lebih besar hitamnya. Ini kita lihat HK, maka ini HK itu adalah persilangan dari sini. HK dominan disilangkan dengan HK dominan menghasilkan hitam. Ini juga HK dominan disilangkan dengan ini menghasilkan hitam juga. Yang kuning dia karena hanya itu tidak hanya itu membawa sifat dari induknya, makanya, dan sifat dari induk kuning lebih dominan daripada sifat itu sifat gandum warna hitam. Ini dia hitamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kuningnya ada 3, 1, 2, 3, putihnya ada 1. Itu ternyata diagram persilangan. Kan kita sudah mengetahui cara menyilangkan ini kemarin pada pembelajaran yang dibawakan oleh Pak Otabalian. Jadi mungkin kita udah lebih paham lah cara menyilangkannya ini seperti apa, dan tidak tidak rancu lagi, tidak, ya sudah paham gitulah. Kita kemarin juga udah disiapkan dengan ulangan yang yang apa itu gametnya seperti itu gitu teman-teman. Dan lanjut lagi yuk, polimeri. Apa itu polimeri? Apa kan? Polimeri itu bentuk interaksi gen dengan banyak sifat beda yang berdiri sendiri-sendiri tapi mempengaruhi bagian yang sama dari suatu organisme. Contohnya gandum bersekam merah dan gandum bersekam putih. Nah, ini dia. Ini dia. Parentalnya M1, M2, M2 disilangkan dengan M1, M2, M2, yaitu gandum berbiji merah gelap disilangkan dengan gandum berbiji putih menghasilkan gandum berbiji sedang. Ini dia. M1, M2, M2 gitu ya. Nih yang sama di apa saja. Cara mudahnya gitu. M1 besar, M1 kecil. Ini kan sama, M1 besar, M1 kecil itu dianggap satu aja karena sama. M2 kecil tuh. Jadi jika anaknya disilangkan dengan anaknya yang sama, varietasnya sama, gandum berbiji merah sedang dikawinkan dengan gandum berbiji merah sedang, apa yang terjadi? Akan terjadi dia M1, M2. Merah gelapnya ada merah lah, merah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan yang putih, yang hanya membawa putih, yang dari induknya itu hanya ada 1,
kembali lagi, polimerik itu adalah bentuk interaksi gen yang bersifat kumulatif. Ya, sifat kumulatif itu apa? Saling menambah dia. Jadi itu terjadi karena ada dua gen, dua gen atau lebih sehingga disebut dengan sifat gen ganda juga. Ya, begitu mungkin. Gen komplementer. Apa itu gen komplementer? Interaksi beberapa gen yang saling melengkapi. Tanya. Latrus adoratus. Putih yang disilangkan dengan putih menghasilkan warna ungu. Tambahan singkat, komplementer itu adalah interaksi yang terjadi antara gen dominan dengan sifat yang berbeda, jadi saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip tertentu atau fenotip baru yang lain daripada induknya. Jika salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul. Mari kita lihat. Nah, ini dia. Parental P1-nya disilangkan dengan yang bunga putih disilangkan dengan bunga putih. Bunga putih pertama membawa bunga putih pertama membawa C besar, P kecil. Kemudian yang kedua C kecil, P kecil. Ini dia. Bunga putih disilangkan dengan bunga putih juga. Tapi kok bisa membawa warna ungu? Kenapa bisa begitu? Iya, ini dia. Karena ini dari C besar, P kecil ini menghasilkan gamet C besar, P kecil. Ini dia. Kemudian C kecil, P kecil ini atau bunga putih menghasilkan gamet C besar, C kecil, P besar, yaitu F1-nya menjadi C besar, C kecil, P besar, P kecil atau bunga warna ungu. Dia bunga warna ungu. Nah, kemudian jika F1 disilangkan dengan F1 juga menghasilkan parental kan. Nah, jadi jika bunga ungu disilangkan dengan bunga ungu, nah inilah F2 yang terjadi. Bunga ungu akan membawa sifatnya lebih dominan karena disilangkan dengan dominan, karena disilangkan sesama dengan ungu, ya kan. Nah, jadi bunga ungu ada 9. Itu dapat didapat dari sini, dari sini 2, dari sini, dari sini udah 4. Udah 4 nih, 1, 2, 3, 4. Dari sini juga diambil dapat dari sini. Tapi kenapa ini bisa jadi bunga putih ini? Lihat ini, C besar, P kecil, ternyata ini ada dari induknya, kembali lagi ke induknya. Nah, kembali lagi ke induknya kan. Kemudian ini bunga ungu lagi kembali. Kemudian bunga putih. Kenapa bunga putih ada? Ini karena C besar, P kecil disilangkan dengan C kecil, P kecil. Jadi inilah dia. C besar, C kecil, P besar, P kecil menghasilkan putih, warna putih ya. Kemudian ungu banding putihnya adalah 9:7. Jadi kayak mana sih mengingat apa ini semua, mengingat apa, mengingat semua gen ini yang ada ini, lihat ini yang ada. Ini ada atavisme,
terjadi karena ini interaksi gen, kriptomeri, epistasis, hipostasis, polimeri gen, dan gen-gen komplementer. Itu cara cepatnya mengingatnya. Aduh, gimana cara ini? Gini cara mengingatnya. Gini. Nah, inke sekolah aduh ke sekolah di Polmed. Inke sekolah di Polmed Nah, kemudian inke sekolah di Polmed Genko ini dia cara singkat, cara cepatnya mengingatnya. Inke itu interaksi gen dengan kriptomeri. Sekolah di pol itu polimeri, genko itu gen yang komplementer ya. Tapi ada juga ya, tergantung kita juga sih cara jembatan keladinya itu mengingat seperti apa. Bisa juga inke dan genko sekolah di polmed itu. Jadi mungkin sekianlah dari presentasi saya hari ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih jika ada saran-saran yang membangun pada saya. Mohon ditanggapi, berikan saran lebih membangun supaya kedepannya lebih baik lagi. Salam saya kepada Bapak Utabalian. Semoga sehat selalu. Salam sehat. Yuk. Bersama biologi kita pasti bisa. Jadi sekianlah dari presentasi saya. Saya izin diri. Saya mohon undur diri. Sekian dan